Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari Jumiati dengan NPM 2235 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Gojek digugat 24,9 triliun ke pengadilan karena masalah hak cipta. Saya akan menjelaskan bagaimana latar belakangnya. Pada tahun 2022, Jagat Bisnis Indonesia dikejutkan dengan kabar gugatan yang diajukan terhadap Gojek. Perusahaan rintisan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat ini dituntut ganti rugi sebesar 24,9 triliun atas dugaan pelanggaran hak cipta. Gugatan ini menyoroti sebuah isu yang semakin kompleks dalam era digital, yakni perlindungan ide dan inovasi bisnis. Penggugat dalam kasus ini mengklaim bahwa dirinya merupakan pelopor konsep Gojek online atau ojol jauh sebelum Gojek beroperasi. Nah, ia ini menyatakan bahwa konsep bisnis yang dijalankan oleh Gojek merupakan hasil penjiplakan atas orisinalnya. Tuntutan ini tuh tentu saja menjadi perhatian bagi publik dong. Mengapa? Karena perdebatannya sangat sengit mengenai balasan hak cipta dalam dunia bisnis, khususnya dalam industri startup yang dinamis. Dari perspektif PR, kasus ini tuh menghadirkan tantangan yang kompleks. Gojek perlu membangun narasi yang kuat untuk membela diri, mengelola persepsi publik yang negatif, dan menjaga reputasi mereknya. Selain itu, perusahaan juga harus mengidentifikasi dan mengelola berbagai stakeholder yang terlibat, seperti media massa, investor, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Nah, masalah utamanya dalam kasus ini itu adalah kurangnya perhatian Gojek terhadap resiko hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Walaupun Gojek ini udah berhasil membangun bisnis yang besar dan sukses, perusahaan tampaknya tidak cukup memperhatikan aspek legal dan pengembangan inovasi mereka. Nah, akibatnya itu Gojek ini menghadapi gugatan yang dapat merugikan mereka baik secara finansial maupun reputasi. Layak perlu diperhatikan dalam kasus ini sangat beragam. Termasuk yang pertama itu ada internal Gojek, manajemen puncak, tim hukum, departemen komunikasi, investor, dan seluruh karyawan Gojek. Nah, eksternalnya itu ada pengguna layanan Gojek, pesaing bisnis, regulator pemerintah, media massa, dan masyarakat umum. Analisis yang saya dapat yaitu yang pertama ada strength. Gugatan ini menunjukkan bahwa Gojek ini telah menciptakan sebuah model bisnis yang inovatif dan berdampak besar sehingga menarik perhatian dan menjadi pusat perhatian. Jumlah pengguna Gojek yang sangat besar menjadi bukti bahwa layanan mereka telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan memiliki nilai yang signifikan. Weakness-nya yaitu kasus ini menyoroti resiko hukum yang dihadapi oleh perusahaan teknologi, terutama terkait dengan hak kekayaan intelektual. Gugatan dengan nilai sebesar itu dapat memberikan dampak finansial yang signifikan bagi Gojek, bahkan jika pada akhirnya gugatan tersebut ditolak. Opportunity kasus ini dapat meningkatkan kesadaran baik di kalangan perusahaan maupun masyarakat akan pentingnya melindungi hak cipta dan juga kekayaan hak intelektual lainnya. Gojek dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengevaluasi kembali proses internal terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan memastikan bahwa semua inovasi yang dihasilkan ini telah melindungi secara hukum. Nah, threats-nya itu gugatan itu dapat merusak reputasi Gojek di mata publik. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu dari kasus gugatan terhadap Gojek yang senilai 24,9 triliun akibat dugaan pelanggaran hak cipta ini menyoroti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam dunia bisnis yang semakin konfrontatif. Meskipun Gojek memiliki kekuatan yang cukup besar seperti merek yang kuat dan basis penggunaan yang loyal, tapi perusahaan perlu juga untuk lebih proaktif dalam melindungi ide-ide inovatifnya. Saran saya, Gojek sebaiknya memperkuat tim hukum untuk menangani kasus-kasus serupa di masa depan, untuk meningkati transparansi dalam proses bisnis, serta mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi bisnis untuk mengurangi ketergantungan pada satu model bisnis. Selain itu, kasus ini juga menjadi pelajaran bagi startup lainnya untuk selalu mematuhi hukum hak cipta dan mencatat secara detail setiap tahapan pengembangan produk atau layanan lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.